Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem gerak yaitu otot dan rangka yang beranggotakan saya sendiri Nia Elviana NPM 18206000021 dan Febianti Eka Lestari dengan NPM 18206000023. Dosen pengampu Bapak Bayu Widianto MPD dengan mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia dan Hewan. Berikut materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah sistem gerak. Setiap manusia hidup melakukan aktivitas bergerak. Contohnya seperti gerak badan berjalan dan berlari. Aktivitas gerak itu dilakukan oleh otot dan rangka. Tanpa kita sadari, otot-otot organ dalam selalu bergerak menjalankan fungsinya. Berdasarkan letak dan fungsi rangka, gerakan merupakan hasil kerjasama dari rangka dan otot. Otot itu adalah bagian tubuh yang mampu berkontraksi, sedangkan rangka tidak mempunyai kemampuan seperti itu. Jika otot berkontraksi, secara otomatis rangka juga ikut bergerak karena otot terletak melekat erat dengan rangka. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa otot adalah alat gerak aktif, sedangkan rangka merupakan alat gerak pasif. Berdasarkan letak susunan, rangka terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah rangka endoskeleton dan rangka eksoskeleton. Yang pertama, rangka endoskeleton adalah rangka yang terletak di dalam tubuh, misalnya pada hewan vertebrata. Dan rangka eksoskeleton itu adalah rangka yang terletak di luar tubuh, misalnya pada hewan invertebrata. Nah, berdasarkan fungsi rangka, itu bisa berfungsi sebagai alat gerak pasif karena rangka bisa bergerak apabila ada kontraksi otot sehingga dikatakan bahwa gerak rangka tergantung dengan otot. Yang kedua, itu tempat melekatnya otot rangka. Letak otot itu melekat pada rangka. Yang terakhir adalah dapat memberi bentuk tubuh dan memberi kekuatan serta menunjang tegaknya tubuh. Selanjutnya adalah sistem rangka manusia. Sistem rangka manusia itu dibagi menjadi dua, terdapat rangka aksial. Yang pertama adalah rangka aksial itu rangka aksial yang tersusun dari tulang tengkorak, tulang belakang, tulang rusuk atau iga, dan tulang dada. Yang pertama adalah tulang tengkorak. Tulang tengkorak itu adalah kranium. Tulang tengkorak tersusun dari 22 tulang yang membentuk satu kesatuan dan berfungsi untuk melindungi organ-organ tubuh yang berada di bagian kepala, misalnya mata, telinga, dan otak, dan sebagainya. Yang kedua adalah tulang belakang atau vertebrae. Ruas tulang belakang manusia itu berjumlah 33 buah. Tulang-tulang tersebut membentuk suatu kesatuan memanjang yang membentuk sumbu tubuh dan menopang tengkorak, yang terdiri dari tulang leher, tulang punggung, tulang pinggang, dan tulang sakral. Yang ketiga adalah tulang rusuk atau iga atau costai. Penyusun tulang rusuk itu berjumlah 12 pasang, yaitu terdiri atas bagian-bagian berikut. Yang pertama adalah tulang rusuk sejati, yang kedua tulang rusuk palsu, yang ketiga ada 2 pasang rusuk melayang, dan yang keempat ada tulang dada. Selanjutnya yang kedua adalah rangka apendikuler. Rangka apendikuler adalah rangka yang tersusun dari tulang-tulang bahu, tulang panggul, dan tulang anggota gerak atas dan bawah. Yang pertama adalah tulang bahu. Tulang bahu terdiri atas 2 bagian. Yang pertama tulang belikat atau scapula. Yang kedua adalah tulang selangka atau clavicula. Bisa dilihat pada gambar di samping. Yang kedua ada tulang anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Anggota gerak atas bisa dilihat pada gambar dari atas tulang tengkorak, dan anggota gerak bawah itu bisa dilihat sampai anggota kaki. Yang ketiga adalah tulang panggul atau pelvis. Tulang panggul terdiri atas 3 bagian. Yang pertama ada tulang usus atau ileum berjumlah 2 buah. Yang kedua adalah tulang duduk atau ischium yang berjumlah 2 buah. Yang ketiga adalah tulang kemaluan yang berjumlah 2 buah. Berikut jenis-jenis tulang dan struktur tulang.
Pada struktur tulang bisa dilihat pada gambar di samping, terdapat tulang spons dan tutup sumsum tulang dan tulang keras. Selanjutnya ada jenis-jenis tulang. Yang pertama ada tulang rawan atau kartilago. Tulang rawan itu dapat dijumpai pada bagian tubuh. Di antaranya pada ujung tulang persendian, tajuk pedang, cincin batang tenggorokan, daun telinga, antara tulang rusuk, antara ruas tulang belakang, dan lain-lain. Yang kedua adalah tulang sejati atau osteon. Tulang sejati itu di dalamnya terdapat jaringan-jaringan seperti sarang lebah yang sangat keras dan kuat. Pada bagian tengah tulang terdapat sumsum tulang yang bertugas membuat sel darah merah dan sel darah putih. Berikut hubungan antar tulang. Jika diperhatikan, pada anggota badan yang tertekuk tersebut dapat diketahui bahwa di sana terdapat dua tulang yang saling dihubungkan. Itulah yang dimaksud persendian atau artikulasi. Sendi yang menyusun kerangka manusia itu terdapat beberapa tempat. Persendian dapat terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada amfiartosis, yang kedua sinartrosis. Sinartrosis terbagi menjadi 2, sinkondrosis dan sinfibrosis. Yang ketiga adalah diartrosis, yang terdiri dari sendi peluru, sendi engsel, sendi pelana, sendi putar, dan sendi luncur. Nah, persendian itu dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama tadi adalah amfiartosis. Apa itu amfiartosis? Amfiartosis adalah persendian di mana gerak yang terjadi amat terbatas, misalnya hubungan antar tulang rusuk dengan ruas-ruas tulang belakang. Yang kedua ada sinartrosis. Sinartrosis adalah persendian yang tidak memungkinkan adanya gerakan. Persendian ini dibedakan menjadi 2, yaitu pertama sinartrosis, sinkondrosis. Pada persendian ini penghubungannya adalah tulang rawan, misalnya hubungan antara tulang rusuk dan ruas tulang dada, hubungan antara ruas-ruas tulang belakang. Yang kedua ada sinartrosis sinfibrosis. Pada persendian ini penghubungnya adalah serabut jaringan ikat, misalnya hubungan antar tulang tengkorak atau sutura. Yang ketiga adalah diartrosis. Diartrosis terdiri dari berbagai macam sendi. Yang pertama adalah sendi peluru. Sendi peluru bisa dilihat pada gambar di samping ya. Sendi peluru itu adalah hubungan antar tulang di mana kedua ujung tulang berbentuk bongkol dan lekuk, serta memungkinkan pergerakan yang lebih bebas per poros 3. Yang kedua adalah sendi pelana. Sendi pelana itu adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan kedua arah dengan bidang-bidang sendinya berbentuk pelana. Bisa dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya adalah sendi engsel. Sendi engsel itu adalah hubungan antar tulang di mana ujung-ujungnya seperti engsel dan berbentuk lekukan. Yang keempat ada sendi putar. Sendi putar itu adalah hubungan antar tulang di mana tulang yang satu berputar terhadap tulang lain. Dan yang terakhir adalah sendi luncur. Sendi luncur itu adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan tulang badan membungkuk dan menggeliat. Bisa dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya adalah kelainan tulang. Yang pertama ada fraktura. Fraktura itu adalah kelainan tulang ini dapat mengalami retak atau patah tulang akibat mengalami benturan keras seperti kecelakaan. Yang kedua, ada kelainan bawaan sejak lahir. Contoh kelainan ini adalah bentuk kaki X atau O. Kelainan ini disebabkan oleh faktor keturunan dan gangguan-gangguan saat seorang ibu mengandung. Misalnya, ibu tersebut kekurangan vitamin D dan kalsium. Yang ketiga, ada gangguan pada tulang belakang. Gangguan ini disebabkan karena kebiasaan tubuh yang salah, seperti 1.
Lordosis bisa dilihat pada gambar, yaitu keadaan tulang belakang yang melengkung ke depan. Yang kedua ada kifosis, adalah keadaan tulang belakang melengkung ke belakang sehingga badan terlihat bongkok. Yang ketiga adalah skoliosis, yaitu keadaan tulang belakang melengkung ke samping, kiri, atau kanan. Selanjutnya ada osteoporosis. Osteoporosis adalah orang yang menderita kelainan ini, biasanya tulangnya akan rapuh dan keropos. Itu disebabkan karena berkurangnya kadar kalsium dalam tulang. Selanjutnya ada rachitis. Itu adalah penyakit ini menyebabkan kondisi tulang seseorang yang lunak. Hal ini disebabkan karena tubuh seorang kekurangan vitamin D. Ketujuh ada mikrosefalus. Itu adalah penderita kelainan ini akan mengalami keadaan di mana pertumbuhan tulang-tulang tengkorak itu terlambat sehingga bentuk kepala lebih kecil. Yang terakhir adalah artritis. Penyakit ini disebabkan terjadinya peradangan yang terjadi pada persendian. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Mbak Febrianti Eklestari. Selanjutnya ada otot. Sebagai alat gerak aktif, otot mempunyai 3 karakteristik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kontraktilitas. Dengan kemampuan ini, otot bisa memendek dari ukuran semula. Yang kedua ada ekstensibilitas, yaitu kemampuan otot untuk berelaksasi atau memanjang. Yang ketiga ada elastisitas. Dengan sifat elastis ini, otot memiliki kemampuan untuk kembali lagi pada posisi semula setelah berkontraksi atau berelaksasi. Pada dasarnya, otot di dalam tubuh manusia memegang peranan penting dalam mengaktifkan gerakan organ tubuh, baik organ dalam seperti alat pencernaan, jantung, paru-paru, sampai pada anggota tubuh sampai lengan seperti di kaki, semuanya dapat melakukan aktivitas gerak karena otot. Dua otot yang menggerakkan tulang ke arah yang berlawanan disebut otot antagonis. Gerakan antagonis ini dapat dibedakan berdasarkan arah geraknya. Selanjutnya ada menurut perlekatannya, otot dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada origo, merupakan ujung otot yang melekat pada tulang yang sedikit bergerak selama berkontraksi. Yang kedua ada insersi, merupakan bagian ujung otot yang lain melekat pada tulang dan mengalami perubahan kedudukan selama otot berkontraksi. Ada jenis-jenis otot dan karakteristiknya. Yang pertama ada otot rangka atau otot lurik. Otot kerangka adalah otot yang melekat pada kerangka bagian tubuh kita yang berdaging, merupakan otot kerangka. Otot ini disebut juga otot lurik karena jika dilihat dari samping, serabut otot ini memperlihatkan suatu pola serat melintang atau bergaris. Irisan melintang otot ini memperlihatkan beribu-ribu serabut otot. Serabut-serabut itu tersusun dalam berkas-berkas yang sejajar dan terikat sesamanya oleh jaringan penyambung yang dilalui oleh pembuluh darah dan syaraf. Ukuran diameter otot ini 50 mikron dengan panjang 2,5 cm. Contoh otot kerangka adalah otot bisep dan tricep yang terletak pada lengan atas. Otot ini berbentuk silinder panjang, mempunyai inti banyak yang terletak di tepi. Cara kerja otot ini dan kontraksinya menurut kehendak kita dan di bawah kesadaran kita. Gerakan otot kerangka cepat dan kuat, tetapi mudah lelah. Otot kerangka dapat berkontraksi bila diberikan rangsangan karena inervasi oleh saraf sadar atau motoris. Rangsangan tersebut bisa berupa panas, kimia, mekanis, dan elektris. Selanjutnya ada otot polos. Setiap serabut otot polos adalah sel tunggal berbentuk gelondong dengan satu inti yang terletak di tengah. Sel-sel itu tersusun dalam lembaran. Jika kita lihat di bawah mikroskop cahaya, otot polos tidak dapat memperlihatkan pola lurik melintang. Permukaannya polos, sel-selnya mengandung filamen tipis maupun tebal aktin dan miosin, dan filamen tersebut tersusun menjadi fibril kontraktil. Otot polos ini dapat berkontraksi secara spontan, terutama dikendalikan oleh neuron motor dari sistem saraf simpatik dan parasimpatik.
Kerja otot polos jauh lebih lambat daripada otot kerangka. Otot polos memerlukan waktu 3-180 detik untuk berkontraksi. Perbedaan lain dari otot kerangka adalah kemampuannya untuk tetap berkontraksi pada berbagai panjang. Otot ini bekerja terus-menerus dan tidak dipengaruhi oleh kesadaran dan tidak mudah lelah. Otot polos terdapat pada organ dalam selain jantung, misalnya lambung, usus, dan ginjal. Selanjutnya ada otot jantung. Otot jantung dapat pada organ jantung saja. Otot jantung terdiri atas serabut lurik. Miofibril otot jantung bercabang-cabang dan mitokondrianya lebih banyak daripada yang terdapat pada serabut otot kerangka. Bentuk otot jantung seperti gelondongan dengan inti berjumlah banyak dan terletak di tepi. Cara kerja otot jantung adalah secara terus-menerus dengan ritme atau irama yang tetap dan tidak dipengaruhi oleh kesadaran serta tidak mudah lelah. Mekanisme kerja otot. Yang pertama, mekanisme kontraksi otot. Mekanisme kontraksi otot berlangsung dengan urutan. Yang pertama, pusat motorik di otak mengirimkan impuls atau rangsangan menuju otot melalui saraf motorik, yaitu saraf kranial dan saraf spinal. Sesampainya di ujung akson saraf motorik, rangsangan dilanjutkan oleh asetilkolin menuju ke otot yang mempunyai aktin. Asetilkolin akan membebaskan ion kalsium yang berada di sel otak melalui proses tertentu. Adanya ion kalsium menyebabkan protein otot yaitu aktin dan miosin berikatan menjadi aktomiosin. Zona H atau garis terang menjadi lebih pendek dan zona Z garis gelap memanjang. Hal ini menyebabkan pemendekan sel otot sehingga terjadinya kontraksi. Setelah kontraksi, ion kalsium masuk kembali ke dalam plasma sel sehingga menyebabkan lepasnya pelekatan aktin dan miosin yang menyebabkan otot menjadi lemas. Zona H terbuka dan memanjang, zona Z memendek, otot kembali berelaksasi. Yang B ada energi untuk kontraksi otot. Otot bekerja dengan cara berkontaminasi dan relaksasi. Energi untuk berkontraksi diperoleh dari ATP dan kreatin fosfat. Tetapi serabut otot hanya mengandung cukup ATP untuk menggerakkan beberapa kekejangan. Sumber tenaga apa yang dapat menjadi andalan agar ATP tersedia? Sumber yang paling baik ialah respirasi molekul-molekul nutrien seluler yang dibawa oleh darah ke serabut. Pada saat berkontraksi, ATP dan kreatin fosfat akan terurai. ATP akan terurai menjadi ADP atau adenosin difosfat dan energi. ADP akan terurai menjadi AMP, adenosin monofosfat dan energi. Kreatin fosfat akan terurai menjadi kreatin dan fosfat. Fosfat yang dihasilkan kemudian akan bergabung dengan ADP dan menjadi ATP dan akan mengalami peruraian. Selanjutnya ada kelainan pada otot. Yang pertama ada tetanus, kondisi otot yang mengalami kejang terus-menerus. Penyebab penyakit ini karena infeksi bakteri Clostridium tetani. Ketika terjadi luka, bakteri ini bisa masuk melewati luka yang terbuka tersebut. Yang kedua ada kram. Otot berada dalam keadaan kejang. Keadaan ini antara lain disebabkan karena terlalu lamanya aktivitas otot secara terus-menerus. Yang ketiga ada astrofi otot, keadaan otot yang lebih kecil dan lemah kontraksinya. Kelainan ini disebabkan oleh infeksi virus polio. Pemulihannya dengan cara pemberian latihan otot, pemberian stimulan listrik, atau dipijat dengan teknik tertentu. Yang keempat ada hipertrofi otot, suatu keadaan otot yang lebih besar dan lebih kuat. Hal ini disebabkan karena otot sering dilatih bekerja dan berolahraga. Selanjutnya ada sistem gerak pada hewan. Yang pertama aves. Aves atau burung adalah jenis vertebrata berdarah panas yang bergerak dengan cara mengepakkan sayapnya ke atas dan ke bawah. Otot-otot digunakan untuk mengendalikan sayap pada saat terbang di udara. Yang kedua ada amfibi. Hewan amfibi sebenarnya bisa hidup di darat dan di air. Seperti contohnya adalah katak. Katak mempunyai tungkai belakang panjang yang berguna untuk memberikan tekanan pada air, yang mudah untuk melakukan gerakan saat berenang di air. Selain itu, katak juga memiliki otot-otot yang kuat.
Yang ketiga ada reptilia. Ular atau hewan jenis reptilia yang memiliki tulang ekor. Tulang badan tersusun dari ratusan ruas tulang belakang dan tulang kepala. Ular bergerak dengan cara merayap di tanah. Tulang rusuk ular akan dihubungkan dengan tulang belakang melalui otot-otot elastis. Yang keempat ada mamalia. Mamalia merupakan hewan yang menyusui anaknya. Hewan ini hidup di darat, laut, bahkan di udara. Kuda merupakan hewan mamalia darat yang memiliki rangka untuk menyangga tubuhnya. Kuda bergerak menggunakan otot-otot yang menempel pada tulangnya. Kaki belakang kuda merupakan kunci kekuatan untuk membuat kuda berlari dengan kencang. Hewan yang kelima ada hewan air. Ikan salah satu hewan habitatnya berada di air, yang bergerak dengan ekor dan siripnya. Uniknya, hewan air memiliki gelembung renang, susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel. Adapun karakteristik sistem gerak beberapa hewan air mempunyai sirip tambahan agar dapat menghindari gerakan yang tidak diinginkan dan memiliki bentuk aerodinamis untuk mengurangi hambatan ketika mereka bergerak. Terima kasih. Sekian presentasi dari